Di era digital semakin maju, internet menjadi ruang tanpa batas. Namun, di balik kenyamanannya, ada ancaman yang nyata, yaitu cyberbullying. Bentuk kekerasan ini tidak hanya menyakiti emosional seseorang, tapi juga berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Menurut laporan dari UNICEF, 1 dari 3 remaja di lebih dari 30 negara mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sering menjadi tempat di mana bullying terjadi. Dampaknya, rasa cemas, depresi, hingga rasa ingin mengakhiri hidupnya. Berbagai solusi telah dirumuskan untuk menangani cyberbullying. Berikut beberapa langkah efektif yang didukung oleh penelitian. Meningkatkan kesadaran digital. Menurut International Journal of Mental Health System 2020, edukasi tentang keamanan digital dapat mengurangi risiko menjadi pelaku maupun korban cyberbullying. Yang kedua, ada penguatan sistem pendukung. Studi di Journal of Cyber Psychology pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan teman dekat memiliki peran besar untuk pemulihan korban. Yang ketiga, peraturan yang lebih ketat, kebijakan anti-bullying di platform media sosial juga harus ditingkatkan. Peraturan yang lebih ketat, kebijakan anti-bullying di platform media sosial juga harus ditingkatkan. Hasil penelitian di Behavioral Science Journal 2018 menyebutkan bahwa modernisasi konten yang menurunkan tingkat cyberbullying hingga 30%. Yang keempat, konseling psikologis. Cyberbullying sering meninggalkan luka emosional yang mendalam. Oleh karena itu, terapi dalam dengan psikologi dapat membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang saya lagi sama salah satu guru di Buahati dengan Pak Edi. Beliau guru agama di Buahati. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang cyberbullying, Pak. Jadi pertanyaan pertama itu ada, apa langkah-langkah yang diambil sekolah dalam mengedukasi siswa tentang bahaya cyberbullying? Langkah-langkah. Ya. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwasannya ya melalui sosialisasi dulu ya tentang bahaya bullying. Nah, tentunya setelah ini disosialisasikan, kemudian juga kan sudah ada apa namanya, ada reward and punishment ya kan? Tentang bagaimana kemudian bila ada siswa melakukan bullying, tentu ada punishment-nya gitu. Nah, dari sini kemudian barulah dibuat misalkan itu masih terjadi ya, terus barang tentu yang bersangkutan si pelaku ini, maksudnya pelaku bullying, dipanggil untuk apa, dikonfirmasi sambil kemudian diedukasi dan bila selesai di sini maka tidak perlu ada lanjutan. Tapi kalau kemudian masih ada dampak dari apa yang dilakukan, maka peminjam kepada pihak orang tua ya perlu dilakukan. Itu langkah-langkah itu supaya pelaku nggak ngulangin cyberbullying ini, Pak. Betul. Ini kan cyberbullying berarti kan di media ini ya berarti ya. Iya ya. Iya, internet dan sebagainya. Ya kalau ini berarti kan ya apa? Dia juga harus tahu gitu bahwasanya bullying melalui cyberbullying ini kan ada undang-undangnya juga, undang-undang IT-nya, dan ini berat hukumannya gitu. Jadi sebelum ada yang melakukan hal ini, dipastikan mereka tahu dulu ya ini tentang bagaimana hukum yang berlaku di negara kita ya, tentang cyberbullying ini. Jadi sekarang lanjut ke pertanyaan kedua.
bagaimana komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa dalam menangani kasus cyberbullying. Ya, kan tadi ada sosialisasi ya. Jadi itu setelah ada sosialisasi yang untuk mencegah terjadi cyberbullying. Ya, kemudian kalau memang masih terdapat kasus juga, ya sudah tentu ya. Yang misalkan ulangi. Dan kalau memang masih berlarut tidak ada perubahan dari pelaku, yang kita panggil orang tuanya. Gitu. Jadi ada komunikasi antara pihak sekolah sama orang tua. Jadi nanti di sekolah juga diawasi, orang tua juga kemudian follow up ya, agar terjadi kerjasama ya antara pihak guru dan sekolah. Udah cukup terjawab, Pak. Jadi lanjut aja ke pertanyaan terakhir itu, apa pandangan Islam terhadap cyberbullying ini? Iya, Islam ini memberikan satu tuntunan ya, kepada kita semua di al-Hujur adakan tentang bagaimana misalnya kita mulai dari tidak boleh untuk menggunjing, tidak boleh untuk tajasus mencari kesalahan orang lain gitu ya. Nah, kalau cyberbullying ini kan biasanya kan dia mengintimidasi ya, mengintimidasi gitu kan seseorang melalui media sosial gitu ya. Dan tentu ini bagian daripada masuk ke dalam kategori itu gitu kan. Dia melakukan tajasus, cari kesalahan pada orang lain, mempublikasikannya. Dan ini ada satu hal yang diharamkan. Di situ dikatakan misalkan kategori adalah menggunjing ya kan, itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri kan. Itu kan kita merasa jijik gitu ya, merasa berat lah, makanya seharusnya gitu. Nah tapi biasanya orang kalau sudah dalam tahapan di situ kadang-kadang lupa ya tentang ini. Nah seharusnya kita ingat ya akan hal ini sehingga kita bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan cyberbullying. Oke, jadi cukup itu dia seputar cyberbullying, pandangan cyberbullying terhadap Islam. Jadi kita tidak boleh membuli secara internet maupun secara langsung. Oke, mungkin sekian itu aja Pak. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini kita lagi ada sama Ibu Sisi Aminah. Jadi beliau adalah tenaga kesehatan dari salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, kali ini kita akan ngasih pertanyaan nih, bagaimana dampaknya Bu kalau cyberbullying ke anak, ke kesehatan mental anak. Dampak ya, baik. Terima kasih sebelumnya seperti tadi yang disampaikan oleh adik Rafif ya. Perkenalkan saya Siti Aminah. Saya perawat, bukan dokter ya, perawat. Saya di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Baik, mengenai cyberbullying ya, ya memang akhir-akhir ini kan sering terjadi, apalagi dengan makin teknologi makin maju ya, tentu dampaknya juga pasti ada. Nah, salah satunya adalah terjadinya bullying yang dilakukan via online ya, via secara tidak langsung ya. Nah, itu biasanya terjadi dengan melalui platform-platform yang ada ya, misalnya apakah itu media sosial, apakah itu melalui WA, HP, telepon gitu ya. Nah, itu potensinya sangat besar ya. Nah, bullying itu sendiri kan maknanya apa? Artinya misalnya perilaku yang kurang baik ya, yang berdampak tidak baik untuk si korban ya.
menyakiti lah ya, intinya menyakiti korban melalui jaringan online ya. Nah, dampak psikologisnya tentu ya sangat sangat besar, dan itu tergantung dari jenis bullying tadi ya. Bullying itu kan bisa aja dia berupa mungkin makian ya, atau pesan-pesan yang dengan kata-kata yang kasar, kotor gitu ya, atau ancaman, atau mungkin dalam bentuk menyebarkan misalnya foto-foto kita yang vulgar misalnya ya, mungkin Rafif lagi tidak pakai baju foto, terus disebar, ya itu kan aib. Nah itu nanti disebarluaskan di media sosial misalnya. Nah, itu tentunya dampaknya juga tergantung dari bullying apa yang dilakukan. Nah pada umumnya si korban itu pasti ya akan malu, yang pertama ya, malu ya, malu. Kemudian juga karena malu itu dia pasti akan menjauh dari interaksi dengan teman-temannya ya. Dia akan menarik diri, dia akan mungkin akan menyendiri, lebih banyak menyendiri gitu ya. Dan biasanya juga karena bullying itu teman-teman di sekitar yang mungkin membaca ya dari komen, atau misalnya itu bullying dilakukan dalam media sosial, itu dia juga menganggap itu sesuatu yang benar gitu ya, padahal itu kan belum tentu benar gitu ya. Akhirnya si teman-temannya itu secara tidak disadari itu mengisolasi, menjauhkan dirinya ke si korban gitu ya. Nah ini berat bagi korban itu sendiri ya. Dia akan merasa tidak berharga, tidak berguna, malu gitu ya. Kemudian dia akan menyendiri, akan banyak mengurung diri di kamar, bahkan mungkin sekolah juga nggak konsen ya, jadi prestasinya jadi mungkin berpengaruh ya, jadi menurun gitu ya. Dan biasanya juga kalau itu tidak ditangani dengan tepat, biasanya dampak yang selanjutnya ini anak atau si korban pasti akan kemungkinannya akan merasa depresi ya, stres ya. Secara psikologis dia akan mengalami depresi. Nah, walaupun nanti ada juga tidak hanya psikologis, dari fisik juga kan berpengaruh ya. Pikiran stres, secara psikologis stres juga akan mempengaruhi kondisi fisiknya ya. Jadi biasanya stres itu kan akan memicu kerja fungsi tubuh yang lain, yang menyebabkan nih si fisik mengalami gangguan. Nah biasanya gangguan yang dimunculkan adalah gangguan pencernaan ya. Jadi peningkatan asam lambung, betul, peningkatan asam lambung ya. Jadi ya gangguan pencernaan, yang mual, ya muntah, ya nyeri ulu hati ya biasanya, atau buang-buang air gitu ya. Nah itu yang fisik. Nah ya jadi secara psikologis itu bila mana ini tidak ditangani atau didiamkan begitu saja, itu dampaknya itu akan sangat besar buat si korban gitu ya. Di antaranya tadi ya, karena bahkan bisa si korban itu karena merasa sudah tidak punya harapan ya, maksudnya tidak berguna, tidak berharga, tidak punya teman, dijauhi teman dari mana-mana gitu ya, tidak dapat dukungan dari siapapun gitu ya, satupun teman nggak ada yang mau dekat. Ini bisa nanti ada kecenderungan dari sisi kejiwaannya itu, ada kecenderungan pasien itu si korban itu untuk mencederai dirinya sendiri ya. Pernah dengar ya siswa yang lompat dari jendela ya, gantung diri di kamar ya, itu salah satunya kasus yang terjadi adalah karena bullying tadi ya gitu. Nah itu dampak yang paling berat ya secara psikologis dari
tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan juga, dampaknya ini sangat berpengaruh juga ya, nggak cuma mental, juga ke fisik juga ya. Iya, Kak? betul, fisik dan mental ya. Seperti itu. Nah ini kan dari dampak-dampaknya ini kan juga cukup mengerikan ya. Iya. Nah ini juga gimana sih cara membantu korban cyberbullying ini, Tante? Oh ya, baik. Jadi kalau membantu tentunya dari sisi korban ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh kita atau oleh korban dari bullying itu ya, terutama bullying yang dari secara online itu ya. Nah tentunya kembali lagi, bullying itu dilakukan di mana? Di media sosial misalnya ya. Ya berarti ya kita itu kan sekarang platform itu kan sudah dilengkapi oleh fitur-fitur yang bisa memblokir ya, bisa laporkan gitu ya. Jadi ya sudah, kalau memang kita dibully di dalam satu platform di media sosial ya, kita mending kita istilahnya, kalau dia ada di timeline kita misalnya kan, misalnya Facebook gitu ya, terus dia memberikan bullying, melakukan bullying, ya udah kita blokir saja, kita screenshot dulu, tahu ya, screenshot, nah baru kita blokir gitu. Istilahnya menjauhi Ya, gitu ya. menghindari kontak gitu ya, Menghindari kontak. mengurangi kontak. Nah setelah kita blokir, nah kalau misalnya itu terjadi di misalnya grup WA, ya udah kita screenshot dulu ya. Nah fungsinya Sebagai bukti. iya betul. Sebagai Jadi bukti. salah satu tindakan kita menghadapi bullying itu juga adalah melaporkan ya. Melaporkan itu kan suatu tindakan, mungkin ya kalau tidak keliru ya, itu tindakan yang tidak menyenangkan mungkin ya, Iya. karena ibu bukan orang hukum ya. Nah itu kita bisa melaporkan ke polisi dan disertai dengan screenshot itu sebagai bukti. Nah untuk menunjukkan ini loh bullying yang sudah dilakukan. Nah setelah misalnya itu dilakukan mungkin di WA group atau apa ya, kita setelah screenshot ya kita live aja gitu ya. Nah kemudian yang pertama tadi kan kita mengurangi kontak ya, menghindari kontak ya. Nah kita harus melaporkan ke polisi. Nah yang paling utama itu ceritalah ke orang terdekatmu gitu ya. Orang terdekat kita yang pertama siapa sih? Orang tua kita ya. Oh kalau orang tua kita mungkin nanti deh saya mau curhat dulu ke saudara, misalnya punya abang, punya kakak, ya curhatlah gitu ya. Jadi boleh curhat, sampaikan itu kejadian itu ke orang-orang terdekat kita. Bisa orang tua, bisa saudara kandung ya, bisa teman, bisa guru ya. Bisa guru, bahkan bisa ke polisi, tadi lapor. Nah jadi itu ya, kita untuk dapat dukungan gitu ya, untuk dapat dukungan bahwa kita ini mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan ya, dibully oleh teman misalnya ya. Nah kemudian lagi yang penting juga ini kita hati-hati ya. Kita jangan sembarangan meng-share identitas pribadi kita, foto-foto kita yang mungkin tidak yang vulgar gitu ya, tidak pakai baju atau apa mungkin, terus di-share. Jadi kita mulai hati-hati untuk tidak meng-share identitas kita pribadi ya ke platform media sosial dan lain-lain gitu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk menghadapi kalau kita dapat perlakuan bullying. Nah kalau misalnya ternyata dampaknya itu berat buat kita ya, sudah
diberikan support oleh keluarga, oleh teman, oleh guru, kok masih itu ya kita biasanya kan kita stres ya, anxiety ya, cemas gitu ya bawaannya ya. Gimana sih kalau orang nggak punya teman, dijauhi ya, disingkirkan gitu ya. Nah itu biasanya perlu buat kita untuk mencari pertolongan pada ahlinya ya. Jadi kita berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Kita sampaikan nanti apa sih masalah yang dirasakan, nanti juga psikolog akan tahu apa secara psikologis kita masalahnya apa, nanti akan dapatkan treatment dari psikolog gitu. Seperti itu. Terima kasih Tante. Mungkin pesan-pesannya bisa diambil ya, kayak hindari kontak dari interaksi ya, mengurangi interaksi. Dan juga kalau kalian ada yang mendapatkan cyberbullying, mungkin bisa langsung screenshot ya, mungkin untuk bukti dan juga cerita yang komunikasi ya, ke orang-orang terdekat ya Tante. Jangan diem saja, karena orang tua apalagi kan nggak tahu ya kejadian. Misalnya ini terjadi di sekolah, kita tidak tahu kalau di sekolah itu terjadi itu, karena posisi kan orang tua di rumah ya. Apalagi juga kakak-kakaknya kan pada sibuk kan ya, atau pada teman tuh ya, teman terdekat kita siapa gitu. Harapannya bisa membantu ya Tante. Iya. Terima kasih Tante, Iya. pertanyaannya dan jawabannya juga bisa diambil manfaatnya teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Anda mengedukasi anak tentang etika keamanan dan dalam bermedia sosial? Bermedia sosial ya pokoknya cari berita-berita yang bagus. Cari berita yang bagus, misalnya berteman cari yang baik, pokoknya selalu mengingatkan cari teman yang baik, terus punya hobi disalurkan dengan baik. Terus apa lagi ya? Kalau apa lagi ya? Apa lagi dia? Mengubah diri menjadi lebih baik, diingatkan sholatnya. Pokoknya sholat, ngaji, jangan sampai mereka tinggalkan anak-anak kita ini. Seberapa sering Bunda memantau aktivitas anak dan apa yang biasanya Bunda perhatikan? Aktivitas online-nya Mizan itu, jika anak mengalami cyberbullying atau Pelaku. Jadi itu anak itu selalu murung, terus tiba-tiba dia berkata kasar, terus dia mengurung diri dari dunia dengan pergaulan teman-temannya. Bergaulnya selalu mengurung diri di kamar. Itu sudah mulai tanda-tanda ada apa, anak itu yang tadinya ceria tiba-tiba murung di kamar. Nah itu habis itu ada ada konflik dengan siapa saja. Nah itu aja dulu. Terus dia merasa terisolasi. Seberapa sering memantau aktivitas anak dan apa yang biasanya Bunda perhatikan? Memantau aktivitas online-nya itu tidak terlalu sering, tapi kita sebagai orang tua selalu menanyakan kegiatanmu hari ini apa, temanmu hari ini bagaimana, kamu bergaul dengan siapa saja. Terus misalnya ada teman SD SMP, setidaknya Bunda tahu si A, si B, si C, apa itu teman SD sampai SMA, sampai teman-teman les di tempat bimbelmu. Terus cari ya teman yang baik,
yang sopan, yang punya adab, dan jangan sampai ada teman yang selalu berbicara kasar, misalnya manggil nama ayahnya, misalnya Mizan dipanggil bleh apa Slamet, padahal Slamet itu nama orang tuanya, misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita selalu mewanti-wanti anak-anak dalam bergaul, berteman. Apa lagi?